Nah, berikut ini saya akan membuat pineapple vinegar. Ini saya udah siapkan satu bagian gula. Ini 170 gram. Nggak mesti presisi ya, teman-teman mau dikurangin juga boleh selama range prosentasenya itu di 5 sampai 15% dari keseluruhan bahan, buah, dan air. Jadi mau di 5%-nya aja, mau di minimum itu juga nggak apa-apa, bisa. Nah, saya pakai komposisi itu 1 bagian, buahnya 2 bagian, dan airnya 4 bagian gitu. Jadi dari buah separuhnya adalah gula dan 2 kalinya adalah air. Nah, si gula ini kenapa kok banyak gitu kan? Wah, saya udah ngurangin gula. Tenang aja ya. Jadi sebetulnya gula ini justru karena menjadi makanan bakterinya dan hasil sampingannya adalah asam asetat, justru dia akan menjamin bahwa kita ini akan menjadi cuka. Jadi seringkali kalau yang ngirit-ngirit gula dalam pembuatan cuka, misalnya pakainya di bawah 5%, itu nanti hasil akhirnya cukanya itu nggak terlalu asam. Dan ketika diukur pH-nya kurang cukup optimal, tidak bisa kita sebut cuka juga gitu ya. Jadi karena nggak ada bahan baku, si bakterinya itu nggak cukup untuk menghasilkan asam asetat yang memadai. Jadi memang harus disuplai cukup, tapi juga nggak boleh berlebih, nggak boleh lebih dari 15%. Bukan nggak boleh, tapi karena itu justru akan memperlambat kerjanya begitu ya. Jadi kayak overwhelm ya, kewalahan juga dia kalau dikasih terlalu banyak. Berdasarkan praktek selama ini segini nih cukup ya teman-teman. Nah, sekarang gulanya ini saya larutkan ke dalam air. Airnya langsung udah saya masukin ke toples biar nggak banyak wadah. Jadi ini saya bikin buah nanasnya itu 350 gram. Saya pakai dagingnya, tapi bagian mata-mata yang hitamnya itu tidak dibuang, jadi jangan dibuang. Kalau teman-teman berniat mau membuat wild fermentation dengan nanas, sebisa mungkin justru si bagian mata hitamnya ini jangan dihilangkan, karena disinilah banyak terletak probiotik hidupnya. Nah, ini kita larutkan gulanya, tetap harus suhu ruang. Jika teman-teman tidak mau menunggu lama, teman-teman bisa melarutkan gulanya dulu di air hangat, tapi nanti air dari sini dikurangin ya. Kemudian jika dia sudah larut atau minimal 70% larut, bahan nanasnya ini bisa dimasukkan. Nah, jika teman-teman berniat untuk menggunakan bahan lain yang meragukan, misalnya saya nggak tahu nih dia ada probiotik atau enggak, dan teman-teman mau menggunakan starter, maka jumlah air harus dikurangin ya, supaya nanti jadinya tidak berlebih cairannya. Jadi jumlah airnya bisa dikurangin dan digantikan oleh si starter ini. Saran saya sih penggunaan starter cukup 25% aja, biasanya udah cukup memadai. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Scooby ya seperti ini, maka nggak perlu ada pengurangan apapun. Scooby-nya tinggal dicemplungin aja, tinggal dimasukin aja di dalam proses. Jika Scooby-nya ini cukup berat, sebetulnya menguntungkan, karena Scooby-nya bisa kita taruh paling atas dan dia bisa membantu menekan bahan supaya terendam di bawah permukaan air. Tapi seandainya Scooby-nya tipis-tipis dan dia tidak cukup berat untuk menahan, membebani bahannya, maka nggak apa-apa, diaduk-aduk aja, dia nggak harus ada di permukaan, di dalam juga nggak masalah. Oke, ini udah cukup larut. Nah, saya akan masukkan si nanasnya. Jangan lupa tangan kita bersih ya teman-teman. Enaknya kita menggunakan wadah yang sama untuk proses. Biasanya kita udah hafal sampai dimana dia bakalan penuh. Segini tuh optimal banget. Jadi nggak yang super kepenuhan, tapi juga ruangnya nggak mubazir gitu. Kalau toplesnya gede banget, bikinnya sedikit gitu ya. Kadang-kadang space-nya jadi banyak yang kosong, malah mubazir tempat dan sayang karena masih bisa diisi lagi.
Kalau bikin segini kan pas, memang kita harus sisain ruang di atasnya ini kurang lebih berapa senti ya, ini 10 sentian ya sampai paling atas ya, supaya dia kan suka keluar busa-busa atau gelembung-gelembung selama proses, supaya nanti nggak luber. Kalau sampai di ujung sini banget, besok-besok tutupnya udah basah semua. Kemudian saya akan tutup dengan kain. Beneran saya bikin kayak topi gini ya teman-teman, kelihatan nggak ini? Nah, saya jelasin dulu. Ini kebetulan karena bikin banyak produk fermentasi yang butuh ditutup kain, akhirnya biar nggak ribet ada banyak kain-kain sisa gitu, saya pakai kayak saya bikin tutup gitu, jadi kayak topi kayak buat topi konde gitu ya. Nah ini udah sebenarnya praktis karena udah ada karetnya, jadi saya tinggal tutup begini aja, dia itu cukup aman ya. Nah dia udah cukup aman karena udah dikaretin, tapi karena awal-awal seringkali semut juga, yang pejuang-pejuang ya para pejuang semut ini tetap kadang-kadang nekat masih bisa nyelinap-nyelinap, jadi dikaretin lagi aja seperti ini juga bisa, biar double proteksinya. Udah, kita tinggal diemin aja teman-teman, duduk anteng dia, sambil setiap hari kita rawat, kita perhatikan, sebisa mungkin sih diaduk ya, seperti video saya di video yang apple vinegar. Sebisa mungkin tiap hari diaduk supaya aman. Bagian atasnya ini kan ada yang nggak kerendam nih. Nah ini takutnya yang berpotensi dihinggapi sama ragi ataupun malah mold ya, atau jamur. Kalau pakai Scooby ya itu tadi udah aman, teman-teman nggak perlu aduk lagi karena dia udah ketekan dan tenggelam di bawah.